Bab 3141, saya tidak peduli siapa Anda. Kami juga menggunakan tulang binatang harimau di sini untuk mengembangkan 99 dan 81 tombak pengangkat langit. Orang ini sangat kejam. Anda bukanlah kelompok pertama yang datang ke pulau ini. Selama ribuan tahun terakhir, ada lebih dari selusin kelompok biksu yang menemukan pulau ini dan datang ke pulau ini. Pada akhirnya tulang dan darahnya termakan oleh tebing tulang ini. Diperkirakan tidak akan butuh waktu lama sebelum dia bisa membentuk kembali tubuhnya dan pergi. Temanmu seharusnya dalam bahaya sekarang, jadi sebaiknya kamu mencarinya secepat mungkin. Tetesan darah jiwaku ini dapat membantumu menemukan orang itu. Sebelum kekuatannya pulih, kamu harus membunuhnya, jika tidak maka akan sangat berbahaya. Orang tua itu mengikuti Dev dan perlahan mengembunkan setetes darah jiwa di antara alisnya. Dan saat darah jiwa mengembun, sosok lelaki tua itu menjadi semakin redup, dan akhirnya menghilang sepenuhnya. Senior, senior. Dev berteriak 2 kali, tetapi suara lelaki tua itu tidak lagi terdengar. Ada riak di perairan sekitarnya, dan dimensi spasial perlahan menghilang saat ini. Semua orang masih tidak jauh dari Dev dan yang lainnya, tenggelam dalam paket energi spiritual. Berpikir bahwa Gao Qilan dalam bahaya, Dev segera membangunkan Ji Yun dan yang lainnya, lalu berenang menuju laut. Adapun yang lainnya, Dev tidak memiliki kendali atas mereka. Tidak ada bahaya di sini untuk saat ini. Jika mereka ingin membenamkan diri dalam kultivasi, biarkan saja. Prioritas utama Dev adalah menyelamatkan Gao Qilan. Jika Gao Qilan memiliki kekurangan, Dev tidak tahu bagaimana mengikuti Gao Qiqiang. Segera, Dev dan yang lainnya muncul dari lautan tinta, lalu berenang ke pulau itu. Setelah tiba di pulau itu, Dev langsung mengorbankan setetes darah jiwa itu. Saat darah jiwa tiba-tiba meledak dan berubah menjadi awan kabut darah, riak tiba-tiba muncul di pulau itu, diikuti tidak jauh oleh Dev dan yang lainnya. Seorang pria dengan rambut acak-acakan dan pakaian compang camping muncul. Saya melihat dia masih memegangi lengannya, makan banyak, dan darah terus menetes dari sudut mulutnya. Di depan orang ini, ada banyak tulang yang menutupi tanah. Orang ini seharusnya adalah Bonya yang disebutkan orang tua itu. Melihat pemandangan di depannya, Bonya ini sungguh kejam. Gao Qilan dan beberapa biksu semuanya pucat dan gemetar di bagian samping, tampak sangat ketakutan. Saat Ji Yun melihat adegan ini, dia tidak bisa menahan muntah. Bahkan biksu lain di pulau itu sangat terkejut. Mereka telah berkeliaran di sekitar pulau selama beberapa hari, tapi mereka belum pernah melihat yang seperti ini. Saya tidak tahu metode apa yang digunakan Dev untuk membuat dunia lain tampak terbuka di pulau itu. Dev, Dev. Melihat Dev dan yang lainnya tiba-tiba muncul, Gao Qilan berteriak penuh semangat. Master Sekte, selamatkan kami, selamatkan kami. Beberapa murid Sekte Feitian juga berteriak kegirangan saat melihat Ji Lianba. Dev berlari menuju Gao Qilan, tetapi hanya setelah 2 langkah, dia dipukul mundur dengan suatu kekuatan. Aku melihat Guya membuang lengan yang dia kunyah, menyeka darah di mulutnya dan berkata, aku masih ingin sedikit menikmatimu, tapi aku tidak ingin kamu datang ke rumahku. Sepertinya iblis tua itu memberitahumu, jika tidak, bagaimana kamu bisa menembus penghalang ruang angkasaku dan memasuki dimensiku? Orang tua, biarkan aku pergi, dan aku bisa membiarkanmu mati dengan bahagia. Jika tidak, aku akan membiarkan sisa jiwamu melewati rasa sakit di api penyucian. Dev mengertakkan gigi dan berkata pada Guya dengan suara dingin. Guya terkejut sesaat, lalu tertawa keras dan berkata, haha, bocah bodoh, tahukah kamu siapa aku, dan kamu berani mengatakan hal seperti itu? Aku tidak peduli siapa kamu, jika kamu berani menyentuh wanitaku, bahkan Raja Surga, aku akan menghancurkannya. Dev meraihnya dengan santai, dan pedang pembunuh naga muncul di tangannya, dan aura di tubuhnya melonjak. Bab 3142, bahkan Raja Surga dan aku tidak bisa. Ketika Gao Qilan mendengar perkataan Dev tentang wanita saya, hatinya tiba-tiba menghangat, sepertinya Dev telah mengakui identitasnya, dan dia mengikuti Dev ke sini dari ujung utara dengan sia-sia. Ternyata dia adalah anak dari garis keturunan naga emas. Pantas saja dia begitu sombong. Ribuan tahun yang lalu, aku membunuh nenek moyangmu tanpa ragu-ragu. Aku masih takut padamu, anak kecil yang belum dewasa. Rambutnya. Aku akan membunuhmu hari ini dan memakan tulang dan darahmu. Tulang dan darahmu jauh lebih kuat dari yang lain. Setelah Guya selesai berbicara, tubuhnya sedikit bergetar. Boom! Tiba-tiba, fenomena aneh sering muncul di balik Bone Cliff, kehampaan meledak, dan suara gemuruh mengguncang dunia. Di belakang Bonya, 81 tombak penyangga langit seputih batu giok muncul, yang masing-masing ditempa dari tulang kaki binatang harimau purba. Ada juga rune pada tombak penyangga langit yang perlahan menyala, menerangi separuh langit. Tombak penyangga langit ini berada di belakang Bonya, membuat Bonya seolah-olah makhluk abadi telah tiba. 81 tombak yang mengangkat langit ini mengeluarkan suara menderu,
seolah-olah binatang purba telah terbangun dan memancarkan kekuatan tak terbatas. Merasakan kekuatan ini, semua orang tampak serius. Ji Yun, Jin Dong dan yang lainnya semuanya mundur. Hanya Jilian Zhan dan Iblis San Guilau yang masih berdiri di samping Dev. Keduanya juga mengumpulkan kekuatan dan bersiap untuk bergabung dengan Dev. Buzz! Tiba-tiba, kehampaan bergetar, dan tombak setinggi langit menghilang seketika. Dev mengerutkan kening, dan pedang pembunuh naga di tangannya menebas dengan keras ke dalam kehampaan di depannya. Pada saat yang sama, dia berteriak, "Kalian berdua mundur, saya akan menangani orang ini, dia hanyalah jiwa yang tersisa, tidak ada yang perlu ditakutkan." Kekuatan Dev saat ini telah mencapai puncak alam fusion tingkat 8. Dia benar-benar ingin tahu seberapa kuat dia. Ketika pedang itu ditebas, seluruh kekosongan hancur, dan tombak setinggi langit yang menghilang muncul seketika, langsung bertabrakan dengan cahaya pedang Dev. Ledakan dahsyat terdengar, dan seluruh pulau tampak berguncang. Kaki Dev langsung jatuh ke tanah, dan semua pakaiannya terkoyak. Gemuruh. Aura menakutkan masih datang ke arah Dev, dan seluruh pulau sepertinya runtuh kapan saja. Semua otot di tubuh Dev menonjol, tubuh emas yang tidak dapat dihancurkan diaktifkan, dan sisik emas menutupi tubuh Dev. Hancurkan! Dev berteriak keras, dan tubuhnya tiba-tiba terangkat ke udara. Aura menakutkan itu langsung pecah dan menghilang saat Dev bangkit. Dev memegang pedang pembunuh naga dan memiliki tubuh emas dan tidak bisa dihancurkan, seperti dewa perang lapis baja emas. Melihat penampilan Dev saat ini, banyak orang yang merasa iri. Mereka dapat melihat bahwa tubuh emas Dev yang tidak bisa dihancurkan jelas merupakan sebuah harta karun. Wah, aku tidak menyangka tubuh fisikmu begitu kuat dan bahkan diberkati oleh baju besi harta karun. Tapi aku baru saja melakukan pemanasan. Bagaimana perasaanmu? Guya memandang Dev sambil mencibir dan bertanya. Rasanya tidak enak. Berhentilah pamer di hadapanku untuk hal yang kekanak-kanakan seperti itu. Setelah Dev selesai berbicara, cahaya tiba-tiba muncul di dadanya, dan kekuatan naga di kristal naga mulai melonjak. Di dalam dantian Dev, kekuatan tiga klan juga bersinar, dan aura tak berujung mulai menyebar. Pada saat yang sama, ruang asal Dev terbuka lebar, dan bintang asal juga bersinar terang. Asal-usul petir. Asal-usul api. Asal-usul ilusi. Meskipun Dev mengatakan itu mudah, dia tidak meminta untuk melihat tebing tulang ini dan mengerahkan semua kekuatan yang dia bisa. Setiap pembukaan sumber membuat aura Dev semakin kuat. Merasakan pengaktifan aura asli Dev, semua orang tercengang. Apa yang sedang terjadi? Dev baru saja berada di alam fusion, tetapi dia sebenarnya memiliki ruang asli dan menyadari yang asli. Sekalipun Anda memahami sumber aslinya, sebenarnya Anda dapat memahami beberapa macam hal. Ini sangat keterlaluan, sangat keterlaluan. Hantu Gunung Iblis memandang Dev dengan tatapan kosong, dengan mulut terbuka lebar. Dia telah mencapai alam kesengsaraan dan belum membuka ruang aslinya. Dev, yang hanya seorang biksu alam fusi, benar-benar membuka ruang aslinya. Bab 3143, Harimau jatuh di pinggang dan diganggu oleh anjing. Kamu benar-benar memiliki sesuatu, tidak heran kamu begitu sombong. Kamu telah membuka ruang asal dan menyadari beberapa asal-usul dalam keadaan gabungan. Bahkan di zaman kuno, kamu bisa dianggap jenius. Hanya saja nasibmu tidak baik. Jika kamu bertemu denganku, meskipun kamu membuka asalmu, apa yang bisa kamu ubah? Guya tersenyum dingin. Kalau begitu cobalah. Dev berteriak keras dan mengayunkan pedang pembunuh naga ke atas di tangannya, langsung menjatuhkan tombak setinggi langit itu. Dengan pedang Dev, cahaya kemasan tiba-tiba bersinar di seluruh langit, dan seluruh langit tampak berubah menjadi galaksi emas. Bahkan air laut, yang sehitam tinta, berubah warna di bawah cahaya kemasan. Guya sedikit mengernyit, dan tombak yang menjulang tinggi di belakangnya menghilang dalam sekejap, diikuti langsung oleh tombak yang menjulang tinggi yang terlempar. 81 tombak yang menjulang tinggi langsung dikumpulkan menjadi satu. Guya melompat dan meraih tombak pengangkat surga, raungan harimau meletus dari tombak pengangkat surga, dan kekuatan yang menghancurkan dunia meledak seketika. Boom! Pedang Dev bertabrakan dengan kekuatan tombak setinggi langit, menyebabkan ruang di sekitarnya langsung terdistorsi, dan air laut di sekitarnya langsung memicu gelombang setinggi 100 meter. Kekuatan semacam ini membuat semua orang di pulau itu merasa tercekik. Kekuatan ini sama sekali tidak kalah dengan milikku. Tuan Dev sangat kuat, dia hanya berada di alam tubuh tingkat 8. Sungguh menakutkan. Demon Mountain Ghost Lao tampak terkejut, meskipun dia berada di alam kesengsaraan tingkat ketiga. Dibandingkan dengan serangan Dev barusan, dia mengakui bahwa dia bahkan tidak bisa melakukannya. Ini terlalu menakutkan. Bagaimana ini bisa menjadi kekuatan yang dapat dilepaskan oleh seorang biksu di alam fusion tingkat 8? Ekspresi Jilian Zhan menjadi sedikit rumit saat melihat pukulan ini. Sebagai kepala sekte Feitian, seorang biksu yang baru saja dipromosikan ke alam kesengsaraan, ketika menghadapi pukulan Dev barusan, dia sangat terkejut setelahnya.
Dia secara naluriah ingin lari sekarang, karena pukulan dan akibatnya membuat semua orang merasakan bahayanya. Akan sangat memalukan jika dia berbalik dan lari. Belum lagi yang lainnya, semuanya terlihat garang dan berusaha sekuat tenaga menahan dampak bom. Pada saat ini, tubuh Bon Cliff tiba-tiba mundur karena hantaman ini, dan tombak yang menjulang tinggi di tangannya langsung menyebar, dan melesat menuju aliran cahaya dan jatuh langsung ke pulau. 81 tombak setinggi langit benar-benar membentuk pola aneh di pulau itu. Melihat ke bawah dari udara, wajah Guya langsung menjadi sangat jelek, karena 81 tombak yang menjulang tinggi ini langsung disusun menjadi sebuah tangan besar dengan jari tengah terangkat. Jelas sekali bahwa Dev menggunakan metode ini untuk mempermalukannya. Melihat Dev menjatuhkan tombak surgawi dengan satu serangan, semua orang diam-diam menghela nafas lega. Bahkan biksu lainnya diam-diam berdoa untuk kemenangan Dev. Jika Dev menang, mereka bisa bertahan, jika tidak mereka semua akan dimakan oleh tebing tulang ini. Tulang-tulangmu yang patah ini lumayan. Tulang-tulangmu tidak hancur di bawah pedang pembunuh naga milikku. Namun, roh pedang pembunuh nagaku telah rusak, jadi kekuatannya belum sepenuhnya digunakan. Jika tidak, kamu pasti sudah lama berubah menjadi sampah dengan tulang yang patah ini. Kata Dev sambil mencibir. Guya mendengarkan kata-kata Dev dengan kemarahan tertulis di wajahnya. Sebagai orang kuat dari zaman kuno, meskipun hanya ada jejak jiwanya yang tersisa, kekuatannya masih ada. Sekarang dia diperankan oleh seorang biksu muda di alam fusion, Guya akan sangat marah. Inilah yang terjadi ketika seekor harimau jatuh di dataran dan diganggu oleh anjing, dan ketika seekor naga jatuh di perairan dangkal dan digoda oleh udang. Guya melambaikan tangannya, dan 81 tombak penyangga langit kembali ke belakangnya. Namun, pada saat ini, Guya terkejut saat mengetahui bahwa beberapa dari 81 tombak penyangga langit telah retak. Bab 3144, Penghinaan. Ini hanya membuat Guya ternganga. Tombak yang menjulang tinggi ini terbuat dari tulang kaki binatang harimau purba, dan diberkati dengan berbagai rune. Di bawah pukulan Dev, retakan benar-benar muncul. Terlebih lagi, pedang pembunuh naga milik Dev belum mengerahkan kekuatan penuhnya. Apakah ini terlalu keterlaluan? Wah, sepertinya aku benar-benar meremehkanmu. Tapi sekuat apapun kamu hanyalah semut yang lebih besar di mataku. Guya masih berkata dengan arogan. Setelah mengatakan itu, aku melihat Guya menggenggam tangannya di depan dadanya, dan setetes darah jiwa keluar dari sela alisnya. Darah jiwa perlahan melayang, lalu meledak, berubah menjadi bola kabut darah ini membungkus semua tombak yang menjulang tinggi. Di bawah berkah kabut darah ini, tanda pada tombak langit King mulai berkedip dan berubah menjadi merah. Ketika Dev melihat ini, dia tidak ragu-ragu, tetapi mengayunkan pedang pembunuh naga miliknya, dan seluruh tubuhnya berubah menjadi sambaran petir dan bergegas menuju tebing tulang. Pedang pembunuh naga mengayunkan sinar pedang, menyerang tebing tulang seperti badai yang dahsyat. Melihat ini, Guya menyatukan kembali tombak langit King, lalu bertarung dengan Dev dengan tombak langit King di tangan. Tombak setinggi langit di tangan Guya akan melihat hantu yang tak terhitung jumlahnya terbang bola-balik setiap kali dia mengayunkannya. Anda bahkan bisa melihat harimau di kehampaan membuka mulutnya yang berdarah dan menyerang Dev. Dev, di sisi lain, sedang memegang pedang pembunuh naga dan terbang melalui bayang-bayang di langit, seolah-olah dia menghadapi serangan kuat yang tak terhitung jumlahnya pada saat yang sama. Kecepatan Dev juga mencapai titik ekstrim, menyalakan lampu pedang di seluruh langit, dan keduanya melepaskan kekuatan penuh mereka. Tidak ada yang berani meninggalkan ruangan manapun, dan semua orang hanya bisa melihat bayangan pedang melintas di udara, dan suara gemuruhnya, seperti jurang neraka. Kedua orang itu bertarung dalam kegelapan, tanpa cahaya matahari atau bulan, dan semua orang tercengang. Pada titik ini, tidak mungkin lagi membedakan antara Dev dan Guya, yang bisa kami lihat hanyalah sosok yang tidak lengkap di seluruh langit, dan kami bahkan tidak bisa membedakan gerakan keduanya. Ini terlalu menakutkan. Jika kita bergegas membantu, kita akan tercekik di dalam-dalam sekejap. Jilianzan melihat pertempuran yang menakutkan itu dan berkata dengan keringat dingin di dahinya. Sebagai seorang biksu di alam kesengsaraan, Jilianzan percaya bahwa meskipun dia bertarung sendirian, mustahil baginya untuk mengalami pemandangan yang begitu menakutkan. Kekuatan bertarung Dev melebihi imajinasinya. Siapa yang mengira bahwa aura dan kekuatan yang dipancarkan oleh seorang biksu muda di alam penggabungan akan lebih kuat daripada mereka, para biksu di alam kesengsaraan. Dan para beku lainnya tampak tidak percaya. Mereka mengira Dev tidak normal ketika dia memicu kesengsaraan guntur dan membunuh elang berbulu perak, tetapi mereka tidak menyangka bahwa Dev benar-benar bisa bertarung sengit dengan biksu kuno ini. Bagaimana kecepatan dan kekuatan ini bisa dimiliki oleh seorang biksu fusion realem? Semua orang hampir ternganga. Jika mereka bertarung dengan Dev, mereka akan terbunuh seketika. Boom! Dengan ledakan, cahaya kemasan tiba-tiba muncul di langit, dan dengan raungan naga, tubuh Guya terbang mundur. Guya tahu jika dia melepaskannya, tombak pengangkat langit mungkin bukan miliknya lagi. Setelah Guya terbang mundur untuk jarak tertentu, ekspresinya menjadi sangat jelek, dan dia mengertakkan gigi dan menatap Dev. Dev, sebaliknya, tenang dan tenang, wajahnya masih tenang.
Saya baru saja menerobos. Butuh perjuangan yang sungguh-sungguh untuk merangsang potensi dalam tubuh. Dev merasa pemukulan itu sangat menyenangkan. Tapi Guya agak sedih. Dev menganggap dirinya sebagai seorang praktisi, bukan sebagai lawan sama sekali. Bone Cliff, yang telah bertahan selama ribuan tahun, tidak pernah dibenci oleh siapapun. Nak, jika aku bukan tubuh dari jiwa yang tersisa, aku tidak akan membiarkanmu bertindak liar, tapi jangan meremehkanku. Hari ini, meskipun aku berjuang keras untuk membunuh jiwa yang tersisa ini, aku akan membuatmu menghilang menjadi abu. Guya benar-benar marah, dan dia tidak ragu untuk mati bersama Dev. Aku melihat Guya melepaskan tombak pengangkat surga di tangannya, dan cahaya samar berwarna darah memancar dari sekujur tubuhnya. Bab 3145, Menderita Kematian. Tanda pada tombak King Tian menyala lagi, dan semburan auman harimau datang dari tubuh Guya. Segera setelah itu, saya melihat tubuh Guya menjadi semakin ringan, dan kemudian seekor harimau ganas tumpang tindih dengan tubuh Guya. Saat harimau itu berlari keluar, tombak penguat langit benar-benar menyatu dengan harimau tersebut. Lingkaran cahaya merah melonjak di sekitar harimau, membuat ruang terus-menerus terdistorsi. Tidak mungkin untuk melihat penampakan harimau dengan jelas. Harimau ini seperti proyektor, diproyeksikan ke udara, tetapi aura menakutkan di tubuhnya jelas membuat garis keturunan binatang purba itu terbangun. Harimau ini sepertinya menyatu dengan seluruh ruangan, dan bahkan tubuh Guya pun tampak transparan. Mata harimau itu bersinar dengan cahaya merah, seperti dua lampu sorot yang menyinari Dev. Nak, meskipun tubuhku mati dan kekuatanku rusak, sihir dan keterampilan sihir yang kumiliki berada di luar pemahaman biksu kecil sepertimu dari dunia surga dan bumi. Tunggu saja dan mati. Setelah Guya selesai berbicara, dia melambaikan telapak tangannya dengan ringan, dan harimau itu meraung dan tiba-tiba menuju ke arah Dev. Terkadang harimau ini berbentuk harimau, terkadang berubah menjadi tombak yang menjulang tinggi, tidak mungkin membedakan apa yang menyerang. Dev Ping menghadapi serangan itu dengan cibiran di bibirnya. Lalu aku melihat Dev di udara, dan dia tiba-tiba menghilang. Ketika dia muncul, dia berubah menjadi 6 Dev yang identik. Aura di setiap tubuh Dev persis sama, dan hampir tidak mungkin membedakannya berdasarkan auranya. Perubahan mendadak ini mengejutkan Guya, dan bahkan harimau itu langsung berhenti, tidak tahu bagaimana cara menyerang. HMPH, ilusi kecil ini mencoba membuatku bingung. Guya mendengus dingin, dan kemudian seluruh punggung orang itu diguncang oleh fenomena aneh. Tombak yang menjulang tinggi itu langsung menyebar dan berubah menjadi 81 tombak yang menjulang tinggi lagi. Setiap tombak setinggi langit berubah menjadi harimau ganas dan meraung. Untuk sesaat, seluruh pulau bergema dengan auman harimau. Aumannya begitu dahsyat hingga membuat dada semua orang terasa sesak, seolah-olah tubuh mereka ditekan oleh batu besar. 81 harimau menghadapi 6 Dev, hampir mengepung mereka semua. Pada saat ini, semua orang menjadi gugup. Lagi pula, dalam situasi ini, apakah Dev masih memiliki kekuatan untuk melawan? Mereka semua percaya bahwa klon Dev hanyalah hantu, padahal hanya ada satu tubuh asli Dev di dalamnya. Namun mereka tidak mengetahui bahwa keenam Dev ini dapat dikatakan sebagai tubuh mereka sendiri, dan mereka semua memiliki aura dan kemampuan tubuh asli Dev. Nak, biarkan aku melihat bagaimana kamu bisa bersembunyi dengan ilusi kecilmu. Guya mendengus dingin. Dev, sebaliknya, mengambil waktu dan mengangkat tinggi pedang pembunuh naganya, dan tiba-tiba mengeluarkan auman naga dari mulutnya. Saya melihat tubuh Dev mekar dengan cahaya kemasan terang, dan kekuatan naga melesat langsung ke langit melalui pedang pembunuh naga. Kemudian 6 sosok Dev saling tumpang tindih, dan cahaya kemasan menjadi lebih terang. Segera, di belakang Dev, sosok naga emas perlahan muncul. Seekor naga emas besar melayang di udara, dengan mata sebesar ember. Naga emas itu meraung, dan aura menakutkannya membuat seluruh kehampaan bergetar. Bahkan di hadapan lebih dari 80 harimau, naga emas masih memancarkan keagungan, dengan penghinaan di matanya. Melihat naga emas terkondensasi di belakang Dev, ekspresi Guya tiba-tiba berubah. Dia tidak pernah berpikir bahwa seorang junior dari klan Naga Emas, seorang biksu di alam fusion, dapat meledakkan jiwa Naga Emas. Ini tidak mungkin, hanya garis keturunan paling murni dan mulia dari klan Naga Emas yang dapat mengeluarkan jiwa Naga Emas. Dan bagaimana Dev, seorang biksu muda dari dunia surga dan manusia, bisa menjadi garis keturunan paling mulia di antara Naga Emas? Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Tapi Naga Emas itu terbang di atas kepala Dev, ini sebenarnya ada di depan matanya, Guya bahkan tidak bisa mengakuinya bahkan jika dia mau. Bab 3146, Pemakaman. Semua orang melihat naga emas yang terbang di atas kepala Dev, dan mereka semua tercengang. Dev, seorang biksu di alam fusion, membuat mereka terlalu terkejut. Menghadapi naga emas, bahkan 81 harimau pun mulai gemetar. Ini adalah penindasan garis keturunan, binatang purba ini lebih tahu seperti apa keberadaan garis keturunan naga emas itu. Naga emas adalah pemimpin klan naga, dan binatang buas harimau ini hanyalah raja binatang buas. Sebaliknya, nilailah perbedaan antara tinggi dan rendah.
Melihat 81 harimau yang gemetar, Guya mulai mundur di dalam hatinya. Dia tidak pernah menyangka Dev akan memanggil jiwa naga emas, ini keterlaluan. Melihat ekspresi jelek Guya dan harimau yang gemetaran, Dev tidak berhenti. Saya melihat Dev mengayunkan pedang pembunuh naga di tangannya. Naga emas itu meraung dan menyerang langsung ke arah 81 harimau. Naga emas menyerbu ke dalam kawanan harimau, seperti serigala yang menyerbu ke dalam kawanan domba, membunuh satu dengan satu gigitan dan membunuh yang lain dengan cakarnya. Harimau-harimau itu berada dalam kekacauan dan melarikan diri kemana-mana, tetapi tidak ada cara untuk melarikan diri dari pulau itu. Untuk sementara waktu, harimau-harimau itu dibunuh oleh naga emas satu persatu, dan tombak yang menjulang tinggi jatuh dari udara, berubah menjadi tumpukan tulang yang patah. Dalam sekejap, tidak satu pun dari 81 harimau yang tersisa. Tombak pengangkat langit, yang telah disempurnakan selama ribuan tahun di Bone Cliff, semuanya sia-sia. Bone Cliff tanpa spare seperti harimau tanpa gigi. Setelah membunuh harimau ganas itu, naga emas itu meraung ke langit, dan kemudian memasuki tubuh Dev. Dev memandang Guya dengan tenang, wajahnya penuh ketidakpedulian. Saat ini, Guya tidak lagi memiliki kesombongan seperti sebelumnya, seperti bola karet yang kempes. Aku tidak menyangka setelah ribuan tahun menderita, aku akan segera mendapatkan kembali tubuh fisikku, tapi aku akan jatuh ke tangan bocah nakal sepertimu. Yah, mungkin ini kehendak Tuhan, ini takdirku, tapi aku dibunuh oleh salah satu biksu kecil fusion realmu, bagaimana aku bisa kehilangan muka? Bahkan jika aku mati, aku ingin kalian semua dikuburkan bersamaku. Setelah Guya selesai berbicara, dia perlahan membentuk segel dengan tangan di depan dadanya, seluruh tubuhnya melayang di udara, dan semburan lonceng perak tiba-tiba terdengar di antara langit dan bumi. Suara ini sepertinya datang dari 9 langit jauhnya, dan juga sepertinya datang dari jurang bumi, bergema di seluruh pulau. Mendengar suara bel perak, semua orang tercengang. Guya perlahan membuka mulutnya, dan aliran kitab suci ditransmisikan dari mulut Guya ke segala arah. Saat kitab suci Guya diekspor, dunia mulai bergetar, dan gelombang panas yang tak berujung muncul dari pulau dan lautan tinta. Nyala api mendekati tebing tulang, dan rune tak berujung berkobar di dalam nyala api. Dunia langsung dipenuhi api. Seluruh lautan tinta melonjak dan bergulung, dan langit berubah menjadi lautan api. Melihat mantra yang dilakukan oleh Guya, Dev sedikit mengernyit. Dia layak menjadi biksu kuno. Bahkan tanpa tubuhnya, dia masih bisa melakukan mantra seperti itu hanya dengan satu jiwa yang tersisa. Tangan kanan Bonya perlahan terangkat, dan teratai api hitam muncul di hadapannya. Lautan tinta hitam memantulkan teratai api hitam, membuat seluruh kehampaan menjadi terdistorsi. Munculnya teratai api menyebabkan kekuatan api di sekitar langit dan bumi melonjak menuju tebing tulang. Lautan tinta seperti gunung berapi yang meletus, dan bola api meletus dari dasar laut. Teratai api semakin membesar, dan seluruh tubuh Guya tergantung di tengah teratai api, terbungkus api. Kemudian nyala api yang meletus berkumpul di atas teratai api, seperti naga api. Semua orang sangat terkejut saat melihat pemandangan ini, tebing tulang ini akan menghancurkan dunia dan mati bersama. Teratai api terus menyerap api dan tumbuh semakin besar, hingga akhirnya menutupi seluruh pulau. Naik ke kapal spiritual, cepat pergi, cepat. Dev berteriak kepada semua orang yang masih linglung. Bab 3147, beralih ke abu. Iblis San Guilao dan yang lainnya bereaksi dan bergegas menuju perahu roh di tepi pulau. Semua orang bergegas untuk melompat ke perahu roh. Kemudian perahu roh itu berlayar menjauh dari pulau dengan kecepatan tercepat dan berlari lebih dari 10 mil sebelum berhenti. Dev, Dev. Gao Qilan berteriak keras, sekarang di pulau kecil itu, menghadap teratai api yang menakutkan di langit, apakah Dev masih bisa bertahan? Tuan Dev, apakah dia baik-baik saja? Mata Ji Yun penuh kekhawatiran, tapi dia tahu bahwa dengan kekuatannya, akan sulit untuk mendarat di pulau saat ini, apalagi menyelamatkan Dev. Tidak apa-apa, kekuatan Tuan Dev melampaui imajinasi kita. Hantu Gunung Setan Lao sangat percaya pada Dev. Karena Dev menyegarkan pengetahuannya berkali-kali. Setelah semua orang meninggalkan pulau, tubuh emas Dev yang tidak bisa dihancurkan bersinar dengan cahaya keemasan paling terang. Pada saat yang sama, di luar tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan, lapisan api menyelimuti Dev. Di ruang asal Dev, bintang asal mula api menjadi sangat terang. Dev bermaksud mengikuti tebing tulang ini untuk melawan api dengan api. Api tebing tulang hanyalah api dari inti bumi, dan asal mula api Dev berasal dari klan Iblis Zio, jadi dalam hal api Dev bahkan lebih baik. Tapi sekarang Guya bersikap putus asa dan tidak lagi takut, kalau tidak, dia tidak akan berani mengembangkan teratai api keukuran sebesar itu. Melihat Dev tidak melarikan diri, tetapi masih aktif bertarung, Guya mendengus dingin, wah, kamu tidak punya kesempatan. Di bawah teratai api ini, tidak ada kehidupan yang bisa bertahan, dan bahkan pulau kecil ini tidak akan ada lagi. Apakah ada peluang atau tidak, bukan kamu yang memiliki keputusan akhir, itu keputusanku sendiri. Ada banyak orang yang ingin membunuhku, termasuk beberapa kekuatan kuno. Tapi pada akhirnya, bukankah aku hidup dengan baik?
Kali ini tidak terkecuali. Dev masih mencoba yang terbaik untuk mengerahkan sumber api di tubuhnya, dan berkata dengan nada meremehkan. Guya tidak mengatakan apa-apa, tapi seluruh tubuhnya tiba-tiba tenggelam. Teratai api besar itu menekan ke arah pulau dalam sekejap. Dev menatap teratai api dengan matanya, berdiri tegak, dan ada gelombang auman naga di tubuhnya. Seluruh tubuh Dev terbakar api, tetapi nyala api itu seperti nyala api kecil di depan teratai api besar. Kelihatannya tidak terlalu penting, tetapi Dev tidak bergeming. Mati. Teratai api akhirnya jatuh dengan keras dan menghantam pulau dengan keras. Gemuruh. Ada sosok yang menggelegar, dan seluruh pulau terjun ke lautan api. Di permukaan laut sekitarnya, gelombang besar setinggi ratusan meter terjadi, menyebar ke segala arah, gelombang demi gelombang. Kapal Roh, yang jaraknya lebih dari 10 mil, diguncang oleh ombak besar, seolah-olah akan terbalik kapan saja. Dev. Ketika Gao Qilan melihat ini, dia berteriak dengan sedih dan marah. Semua orang juga berkeringat untuk Dev lagi pula, di bawah serangan seperti itu, belum lagi Dev, seorang biksu di alam penggabungan, bahkan seorang biksu di alam kesengsaraan tidak akan mampu menahannya. Engah. Bon Cliff memuntahkan seteguk darah, dan seluruh tubuhnya gemetar. Setelah pukulan ini, dia tahu bahwa dia tidak akan bertahan lama. Api masih menyala di pulau itu, dan seluruh pulau langsung dibombardir dan ditenggelamkan, dengan hanya 1/10 permukaan tanah yang masih terlihat di atas lautan tinta. Sepertinya mereka semua akan segera tenggelam ke lautan tinta. Nyala api berangsur-angsur padam, Guya melirik ke pulau dengan hanya sebidang kecil tanah tersisa, dan tidak menemukan Dev. Senyuman muncul di sudut mulut Guya di bawah serangan seperti itu. Bahkan seorang biksu yang kuat, belum lagi biksu Fusion Realm Dev, akan kesulitan untuk melarikan diri. Dev pasti telah menjadi abu karena serangan itu, bahkan tidak ada satu tubuh pun yang tertinggal. Kalian pasti tahu kalau itu adalah api yang ada di tengah bumi, dengan suhu puluhan ribu derajat, bagaimana mungkin Dev bisa menahannya? Bab 3148 menjadi gila. Tepat ketika Guya berpuas diri dan menunggu sisa jiwanya mati, batuk tiba-tiba menariknya kembali. Itu tidak terlalu kuat, hanya saja terlalu kuat. Aku berkulit hitam. Saya melihat Dev muncul dari bumi yang hangus. Seluruh tubuh Dev hangus hitam, seolah-olah dia telah terbakar, tetapi tubuh emasnya yang tidak dapat dihancurkan masih utuh, artinya, pukulan tadi bahkan tidak dapat menghancurkan tubuh emas Dev yang tidak dapat dihancurkan. Hal ini juga disebabkan oleh fakta bahwa ketika Dev menyerap energi naga, tubuh emasnya yang tidak bisa dihancurkan juga menguat. Dev berdiri, menyapu kotoran dari tubuhnya, dan membelai rambutnya. Sial, rambutku berantakan. Dev mengangkat kepalanya dan memandang Guya dengan provokatif. Guya memandang Dev dan menemukan bahwa dia tidak terluka, dia akan menjadi gila, ini adalah langkah putus asa dan dia berencana untuk mati bersama. Sekarang Dev tidak terluka, tapi dia sendiri sedang sekarat. Apa nama benda ini? Guya seperti orang gila, berteriak. Seorang biksu kuno dibuat gila oleh Dev. Tuan Dev baik-baik saja, dia baik-baik saja. Ji-Yun melihat dari kejauhan dan menemukan bahwa Dev baik-baik saja, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak kegirangan. Prestasi Tuan Dev pasti tidak akan terbatas di masa depan. Kata hantu Gunung Setan Lao perlahan. Jadi semua orang memandang Dev dengan kaget, dia benar-benar selamat dari serangan yang begitu mengerikan. Kali ini, Dev memandang Guya yang sudah gila, tersenyum dingin dan berkata, tidak sopan kembali tanpa membalas. Karena kamu membakarku dengan api, maka aku akan membakarmu juga. Dev berkata, bola api muncul di telapak tangannya, dan kemudian dengan lambaian, dia langsung membungkus tebing tulang itu. Bon Ya meraung dengan keras. Biarpun sisa jiwa dibakar oleh api ini, itu akan sangat menyakitkan. Di tengah jeritan, sisa jiwa Guya benar-benar musnah, tidak meninggalkan jejak di dunia ini. Setelah Dev membunuh Guya, pulau di bawah kakinya bergetar, lalu mulai runtuh dan jatuh ke lautan tinta. Dev melompat dan meraung panjang. Kura-kura suci yang menyerah muncul seketika, memungkinkan Dev mendarat dengan mantap di punggung kura-kura itu. Segera, pulau itu tenggelam, dan banyak kepala perlahan muncul tidak jauh dari sana. Orang-orang ini adalah Ye Fengqing, Zhou Tai dan lainnya yang merasa nyaman di bawah sana, menyerap energi spiritual. Pukulan yang baru saja membangunkan orang-orang ini saat pulau itu tenggelam, orang-orang ini berenang dengan keras. Ketika mereka melihat pulau itu menghilang, semua orang panik. Selain itu, perahu spiritual juga berlari lebih dari 10 mil jauhnya, sehingga mereka hanya bisa bertahan di dalam air. Meskipun orang-orang ini semua adalah biksu, mereka bisa terbang di udara. Sayangnya pulau itu telah hilang. Mereka tidak bisa terbang di atas lautan tinta. Mereka hanya bisa berendam di air atau berenang ke kapal roh sendirian. Tetapi jika binatang buas menyerang selama periode ini, mereka akan menjadi anak domba yang menunggu untuk disembelih. Dev duduk di atas penyu suci dan tersenyum ringan saat melihat para biksu ini muncul. Rekan dakwah Dev, bisakah Anda membantu kami?
Bisakah Anda duduk di atas kura-kura suci Anda? Seorang biksu bertanya kepada Dev dengan keras. Tidak masalah, ayo. Dev mengangguk. Penyu suci Dev cukup besar untuk menampung 8 orang, jadi tidak ada masalah. Para biksu itu naik ke punggung penyu suci satu persatu. Ye Fengqing dan Zhou Tai saling memandang dan dengan berani naik menuju kura-kura suci Dev. Keluar dari sini, siapa yang meminta kalian berdua untuk datang? Dev berkata pada mereka berdua. Ye Fengqing dan Zhou Tai tertegun sejenak, lalu Zhou Tai berkata, Dev, jangan pergi terlalu jauh. Jangan lupa bahwa saya sudah mendapatkan tiket untuk Anda naik ke kapal. Itu bodoh, kamu berendam di air dan tidak diperbolehkan memanjat. Dev tersenyum ringan dan berkata. Hal ini membuat Zhou Tai sangat marah hingga dia ingin memakan Dev hidup-hidup. Bab 3149, Provokasi. Dev, ayo kita berdua naik, dan aku bisa memberimu koin spiritual, sebanyak yang kamu mau. Ye Fengqing juga menundukkan kepalanya saat ini. Lagi pula, lautan tinta tidak bisa ditebak, jika monster benar-benar muncul, mereka akan seperti ikan di atas lempengan besi di lautan tinta, siap dibantai oleh orang lain. Saya tidak kekurangan uang. Dev tersenyum dingin, lalu meminta penyu suci berenang menuju kapal roh. Tubuh besar penyu suci menciptakan gelombang, membuat Zhou Tai dan Ye Fengqing pusing di dalam air. Melihat Dev pergi, wajah Ye Fengqing penuh amarah. Saat kita sampai di darat, aku akan membuatmu terlihat baik. Tepat ketika Ye Fengqing meraung, dia tiba-tiba merasakan aura berbahaya datang. Melihat ke belakang secara naluriah, Ye Fengqing melihat seekor hiu macan berenang ke arah mereka berdua dengan mulut berdarah terbuka. Ketika Zhou Tai dan Ye Fengqing melihat ini, mereka sangat ketakutan sehingga mereka mati-matian berenang menuju kapal roh. Dev tertawa saat melihat kedua orang itu dikejar oleh binatang hiu macan. Namun, kapal roh di kejauhan melihat Ye Fengqing dan buru-buru berlayar menuju Ye Fengqing. Pada saat terakhir, Ye Fengqing dan Zhou Tai naik ke kapal roh dan lolos dari serangan binatang hiu macan. Keduanya basah dan sangat malu. Dev juga mengirim biksu lain ke kapal roh. Ye Fengqing dan Zhou Tai memandang Dev dengan dingin, mengertakkan gigi karena kebencian. Jika mereka tidak takut menghancurkan kapal roh, mereka berdua pasti ingin melakukannya di kapal roh. Dev, tunggu saja aku belum selesai denganmu. Ye Fengqing mengertakkan gigi dan mengucapkan kata demi kata. Jadi bagaimana jika ini belum berakhir? Apakah kamu memiliki kemampuan untuk memukulku? Dev tampak provokatif. Dia sekarang berada di puncak alam fusion tingkat ke-8, selama dia berlatih sedikit, tidak sulit untuk menerobos ke alam fusion tingkat ke-9. Jadi dia sama sekali tidak takut pada Ye Fengqing. Kamu tidak perlu bermain harpa di kapal spiritual. Saat kapal itu mencapai pantai, aku akan membuatmu membayar harganya. Kata Ye Fengqing dengan tatapan mematikan. Dev mendengus dengan nada menghina, kalau begitu aku akan menunggumu. Bahkan jika kamu tidak datang kepadaku, aku akan menyelesaikan masalah ini denganmu. Setelah Dev selesai berbicara, dia melompat dari perahu roh, sekarang dia memiliki penyu suci, dia tidak perlu lagi naik perahu roh. Gao Qilan, Jiyun, Jilianzan, Devil Mountain Ghost Lao, Jindong, dan Luosi semuanya melompat ke atas penyu suci. Lalu dia mengendarai penyu suci dan berenang sampai ke pantai. Hosh! Di punggung kura-kura, Jilianzan tiba-tiba menghela nafas. Kali ini, Sekte Feitian mereka menderita kerugian besar, lebih dari separuh pesawatnya hilang, dan sebagian besar murid sekte tersebut juga hilang. Kalau saya ingin sembuh di kemudian hari, saya khawatir butuh waktu lama. Jilianzan akhirnya bekerja keras untuk mendapatkan kekayaan keluarga Sekte Feitian, tapi dia tidak menyangka akan berakhir seperti ini hanya dalam beberapa hari. Masalahnya sekarang adalah dia bahkan tidak membalas dendam dan membiarkan orang yang melewati Cloud Sect melarikan diri. Tidak hanya orang-orang yang melewati Sekte Awan yang melarikan diri, mereka juga hampir mati di Mohai. Inilah yang membuat Jilianzan paling dirugikan. Ayah tidak perlu terlalu sedih. Selama kita bekerja keras, saya yakin Sekte Feitian bisa mendapatkan kembali kejayaannya. Melihat ini, Jiyun berjalan ke sisi Jilianzan dan menghiburnya. Jilianzan memandang Jiyun, wajahnya penuh kelegaan. Meskipun Sekte Feitian menderita kerugian besar, putranya telah banyak berubah, yang membuat Jilianzan merasa nyaman. Ini juga berkat Dev. Setelah Jiyun mengikuti Dev, dia telah berkembang pesat baik dalam pemikiran maupun tanggung jawab. Dia tidak lagi terlihat seperti playboy seperti sebelumnya. Lihat, apa yang ada di depanmu. Saat ini, Jindong sepertinya telah menemukan sesuatu dan berteriak keras. Dev dan yang lainnya melihat sekeliling dan menemukan titik-titik hitam berjalan melalui lautan tinta lebih dari 10 mil jauhnya. Dev melihat lebih dekat dan langsung menemukan bahwa titik-titik hitam ini sebenarnya adalah seseorang, yang duduk di punggung kura-kura suci, berjalan melalui lautan tinta. Bab 3150, Panggil Ayah, dan aku akan memberikannya padamu. Dev melihat sepintas dan menemukan ada lusinan orang, termasuk lebih dari selusin penyu suci.
Ada 4 atau 5 orang di belakang setiap kura-kura suci. Chuan Yunmen, inilah orang-orang yang memakai Cloudman. Jilian Zhan melihatnya dengan hati-hati, lalu meraung dengan marah. Ketika Dev mendengar bahwa pihak lain berasal dari Chuan Yunmen, dia segera bergegas menuju orang-orang dari Chuan Yunmen. Orang-orang dari Chuan Yunmen itu juga sepertinya telah menemukan Dev dan yang lainnya. Melihat hanya ada sedikit Dev dan yang lainnya, mereka semua mengepung mereka. Ketika orang-orang di Chuan Yunmen melihat dengan jelas penyusuci yang diduduki Dev dan yang lainnya, mereka semua tampak terkejut. Karena penyusuci yang ditunggangi Dev dan yang lainnya terlalu besar, beberapa kali lebih besar dari penyusuci mereka. Jilian Zhan, kamu belum mati. Saat ini, seorang pria parubaya yang mengenakan gaun hitam dan wajah lembut bertanya pada Jilian Zhan. Qin Lei, kamu belum mati, bagaimana aku bisa mati? Sekarang Tuhan mengizinkanku bertemu denganmu, aku pasti akan membiarkanmu mati tanpa tempat pemakaman. Jilian Zhan dipenuhi amarah, dengan niat membunuh di matanya. Hahaha, apa kamu bercanda? Apa kamu tidak sadar kalau kamu sudah dikelilingi olehku? Tetapi kura-kura suci yang kamu jinakkan cukup besar. Jika kamu dengan patuh menyerahkan kura-kura suci ini kepadaku, aku mungkin mempertimbangkan untuk melepaskanmu. Qin Lei tersenyum dingin. Pemimpin Sekte Ji, apakah ini orang dari Chuan Yunmen yang melakukan serangan diam-diam dan mencuri bisnis? Dev bertanya pada Jilian Zhan. Ya, orang ini adalah wakil ketua sekte dari Sekte Chuan Yun. Saya tidak tahu dari mana mereka mempelajari teknik pelatihan penyu. Mereka telah menjinakkan banyak penyu suci, sehingga mereka dapat dengan mudah menyeberangi lautan tinta dan menyerang kita secara diam-diam. Jilian Zhan mengangguk dan berkata, teknik pelatihan penyu. Dev tertegun sejenak, lalu tersenyum, ini adalah teknik yang bagus. Tapi saya tidak tahu apakah teknik pelatihan penyu mereka sebaik milik saya. Qin Lei mendengarkan kata-kata Dev, lalu memandang Dev dan berkata, Nak, apakah kamu tahu cara melatih kura-kura? Apakah kamu menjinakkan kura-kura suci yang kamu duduki ini? Aku menjinakkannya, kata Dev. Sekarang kamu putuskan hubungan dengan penyu suci. Penyu suci ini milik kita. Kata Qin Lei dengan sikap yang sangat arogan. Milikmu, Dev tersenyum, apakah kamu anakku atau cucuku? Akankah itu menjadi milikmu jika aku mengatakan itu milikmu? Panggil aku ayah, dan aku bisa memberimu penyu suci. Kata-kata Dev langsung membuat Jilian Zhan tertawa. Kenapa Qin Lei juga merupakan wakil ketua sekte dari Sekte Chuan Yun, dan Dev sebenarnya meminta seseorang untuk memanggilnya ayah. Tuan Dev, jika Anda memiliki anak laki-laki sebesar itu tidak akan membuat Anda terlihat terlalu tua. Menurutku kamu harus membiarkan Nona Gao melahirkan anak laki-laki gemuk yang besar untukmu. Kamu tidak ingin orang tua seperti ini menjadi anakmu. Ji Yun juga berkata dengan bercanda dari samping. Ji Yun, apa yang kamu bicarakan? Siapa yang akan melahirkan anak laki-laki gemuk untuknya? Dia memiliki Huo Feng dan Jiameng, dan Nona Liu itu, bukan giliranku untuk melahirkan seorang anak. Meskipun Gao Qilan pemalu, ada sedikit kebencian dalam kata-katanya. Lagi pula, gadis-gadis itu semua disukai oleh Dev. Pada saat itu, Gao Qilan juga mendengar teriakan beberapa gadis, dan dia sangat senang saat mendengarnya. Tapi dia belum tersentuh oleh Dev, bagaimana mungkin dia tidak merasa kesal? Qin Lei menjadi gila saat ini. Bahkan jika Dev memarahinya, orang lain mulai memperlakukannya sebagai bukan apa-apa. Kamu masih ingin menggoda dan menggoda ketika kamu akan mati. Hari ini aku akan membiarkanmu menjaga dirimu sendiri di lautan tinta ini. Setelah mengatakan itu, Qin Lei mulai mengeluarkan suara kasar dari mulutnya. Setelah Dev dan yang lainnya duduk, penyu suci menjadi sedikit cemas setelah mendengar suara ini, dan memutar tubuhnya dengan putus asa. Ini adalah teknik pelatihan penyu Qin Lei, yang membuat penyu suci menjadi cemas. Dev dengan lembut membelai kepala penyu suci dan perlahan menenangkan emosi penyu suci. Bersambung.